Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang balita tewas di dalam galian septic tank. Sepekan setelah Lebaran, arus balik di Pelabuhan Bakauheni masih ramai. Tempat wisata naik gajah ramai pengunjung. Seorang bocah laki-laki 2,5 tahun meninggal dunia akibat tenggelam di lubang galian septic tank rumah tetangganya yang sedang dibangun di Desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu. Jenazah Fatan Daufal ditemukan oleh ibunya yang mencarinya pada Selasa siang. Galian sedalam sekitar 2 meter dan terdapat air di dalamnya setinggi sekitar 1,5 meter. Korban tercemplung ke galian septic tank ini saat bermain sendirian. Meninggal seorang anak laki-laki berumur 2,5 tahun atas nama Fatan Daufal yang tenggelam di septic tank. Pada awalnya korban bermain pasir di depan halaman rumah tetangga yang jarak tumpukan pasir itu dengan septic tank lebih kurang 4 meter. Setelah beberapa lama bermain, kemudian orang tua mencari keberadaan korban. Di tumpukan pasir itu korban tidak ditemukan. Kemudian orang tuanya hanya menemukan sandal korban. Dan ketika orang tuanya mencari mengarah kepada septic tank, kemudian orang tua korban melihat korban sudah tenggelam di septic tank yang luasnya lebih kurang 1 meter, kedalaman 2 meter dan ketinggian air 1,5 meter. Saat ditemui pada Rabu siang, orang tua korban menyatakan telah mengikhlaskan musibah tersebut. Korban kini telah dimakamkan di TPU dekat kediamannya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Seorang pencuri motor di halaman masjid di Desa Tebal, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Rabu siang ditangkap warga. Tersangka Nirwansyah babak belur setelah sempat dihakimi massa yang kesal dengan ulahnya sebelum diserahkan ke polisi. Tersangka mencuri motor bersama 2 temannya yang berhasil kabur. Dalam rekaman CCTV, terlihat mereka awalnya berpura-pura ke kamar mandi masjid dan kemudian mencuri motor milik jemaah masjid. Nahas pencurian motor terpergok warga yang langsung mengejarnya. Tersangka Nirwansyah bisa ditangkap setelah jatuh dari motor yang dicurinya. Namun 2 orang rekannya kabur meloloskan diri. Masjid itu? Di masjid itu ya teman saya itu, Pak. Kamu bawa motor apa dibonceng? Dibonceng juga, Pak. Bonceng 3? Iya. Saya tadi niatnya mau buang air, Pak. Taunya ada orang di situ, saya sama teman saya itu. Kata teman saya yang satu itu malah keluar dari toilet yang satu itu. Ada orang di situ tuh. Mungkin orangnya motor itu. Udah yang satunya gasak. Yang ketangkap massa di Pekon Tebah di halaman Masjid At-Taubah udah diamankan oleh pihak Polsek Kota Agung. Adapun pelakunya 1 orang yang sudah tertangkap. Masih ada 2 pelaku yang melarikan diri, Pak. Bagaimana langkah kepolisian, Pak? Baik, untuk yang 2 pelaku melarikan diri
oleh pihak kepolisian dilakukan pengejaran dan untuk identitas sudah kita kantongin. Pak, pelaku ini warga mana, Pak? Untuk pelaku sendiri domisili di BNS. Sudah berapa kali nih dia melakukan? Menurut keterangan dia, udah 3 kali ini melakukan pencurian kendaraan bermotor. Motor korban dan peralatan mencuri motor milik tersangka disita polisi. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 tersangka yang kabur. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Seorang begal motor diringkus polisi sektor Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Rabu pagi. Tersangka Harpin ditangkap di rumahnya tanpa melawan. Ia 12 jam sebelumnya membegal motor korban di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar. Motor hasil curian yang belum sempat dijual oleh tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Menurut polisi, tersangka terlibat pembegalan motor di 3 TKP di Lampung Tengah. Oke, mau diambil keterangan ya. Bit warna biru metalik ya, biru metalik. Sekarang sudah kita amankan, insya Allah akan kita pinjam pakaikan kepada korban untuk digunakan masih hari suasana Lebaran. Ada kesulitan nggak Bang saat melakukan penangkapan Bang? Ya alhamdulillah nggak ada kesulitan. Nah, kita masih pengembangan mengejar pelaku lainnya. Polisi kemudian langsung mengembalikan sepeda motor curian tersebut kepada pemiliknya. Menurut korban, pembegalan terjadi pada malam hari di jalan sepi. Tersangka sempat menyandra temannya dengan senjata tajam saat meminta kunci kontak kepada korban. Jembatan Kalibus itu kita berdua itu dipepet dengan pelaku, ya kan? Dengan pelaku ditanya, kamu mau kemana? Saya jawab mau pulang ke BTN. Nah, saya orang sini, ya. Terus mau ngambil kotak itu saya halangi, terus pepet berhenti. Dengan berhenti kotak saya ambil, ya kan? Ambil saya mau lempar, tapi si pelaku ini nyandra anak teman saya. 3 orang pelaku. Bawa apa sajam atau? Bawa sajam. Polisi kini masih memburu seorang teman tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Edi Suprianto melaporkan dari Lampung Tengah. Sindikat membuat dan pengedar SIM palsu diringkus polisi Polresta Bandar Lampung Rabu siang. Tersangka Firmansyah, Doni Pasaribu, warga Tanjung Karang Timur, dan 2 lagi Abdullah Azam dan Arifin, warga Kedaton Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap fakta bahwa para tersangka telah menjual puluhan lembar SIM palsu yang dipasarkan melalui jejaring media sosial. Untuk meyakinkan calon korbannya, SIM palsu dijual dengan harga tinggi. SIM C bagi pengendara sepeda motor dijual Rp450.000 per lembar, sedang SIM A dan B untuk pengemudi mobil dijual Rp600.000 per lembar. Perbuatan mereka ini kurang lebih Desember 2023. Jadi untuk SIM yang telah beredar, kita juga tidak bisa memprediksi karena pesanannya kan bukan semua masyarakat yang memesan. Ini hanya yang tahu dan ingin aja untuk melakukan pemesanan SIM tersebut. Tapi melalui media sosial ya mereka memasarkan. Kalau untuk promosinya si DP tadi itu melakukannya melalui Facebook. Nggak ada ratusan ya. Tapi semua harga SIM-nya sama, 4,5 semua. Iya betul. Itu duitnya untuk apa tuh hasil penjualan dari SIM? Karena duitnya gede buat sehari-hari aja. Kamu bisa dapat ide mau jualan SIM palsu dari mana? Karena gimana ya? Ide aja. Ide aja. Nah, idenya dari kamu atau dari ini awalnya? Enggak, memang dulu kerja itu lingkungan kita kayak gitu dulu. Kayak gitu gimana maksudnya? Itu buat itu. Sejumlah alat untuk membuat SIM palsu seperti komputer dan printer serta puluhan lembar SIM palsu disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.